hajat agung bagi Iya, pondok pesantren Kempek. sudah diwanti-wanti untuk secepatnya meluluskan dan segera pulang. Kalau memang harus lulus ya lulus, kalau memang harus menikah ya menikah. Take 10 lagu gitarnya, riffnya udah jadi. Wah, impian saya tidak berhasil. Kok sudah jadi ini ya, mudir ya. Keren sekali saya waktu itu. Waktu itu saya keren sekali. Einstein juga belum tentu bisa ya. Baik, kamu tadi udah cerita dari masa kecil, kemudian pendidikan. Setelah itu tahun 2017 kan kamu pulang tuh. Berarti akhir ya, tahun 2018. Ya mau menuju Tidak selang berapa 2018. lama langsung menikah. Nah itu. Hanya selang berapa bulan ya. Pulang selang berapa bulan terus menikah. Iya, persiapannya mungkin agak terlalu singkat ya. Dan pernikahan kamu itu sebuah hajat agung bagi Iya. pondok pesantren Kempek, terutama dua pondok pesantren yaitu Ma'had Al-Islami Al-Kempeki dan juga Khas Kempek, di mana dua sosok besar Kiai Haji Mustafa Aqil Sirot dengan Kiai Haji Nawawi Umar akhirnya menjadi besan. Banyak yang merasa begitu. Tanggung jawab yang sangat luar biasa sekali nih kamu. Nah itu Ini yang pribun nih cerita, coba cerita kamu. prosesnya sangat singkat sekali. Waktu itu sebelumnya, jadi sekitar 3 atau 4 tahun sebelum kepulangan sudah apa ya namanya sudah diwanti-wanti untuk secepatnya meluluskan dan segera pulang. Cuman saya belum tersentuh hati karena belum ada panggilan dari Mbah Maimun. Jadi karena saya mungkin ikatannya terlalu kuat dengan Mbah Maimun, pada 3 tahun atau 4 tahun sebelumnya saya tidak merasa terbebani atau tidak merasa bertanggung jawab atas permintaan untuk secepatnya lulus. Nah, pada 2017 saya kok tiba-tiba dapat panggilan dari Mbah Maimun untuk secepatnya meluluskan. Oke, kalau sudah ada calling dari guru besar, ya mau nggak mau saya secepatnya meluluskan. Ternyata Setelah lulus, setelah lulus, ternyata memang mau ada hajat agung tersebut. Iya, jadi oleh karena Mbah Maimun yang ngendikan begitu ya saya sami'na wa ta'na gitu aja. Jadi nggak pikir panjang, ya sudah. Kalau memang harus lulus ya lulus, kalau memang harus menikah ya menikah. Karena memang kita nggak bisa melepaskan diri dari adat kepesantrenan yaitu selalu taat pada guru. betul. Jadi tanggung jawab ini ya tanggung jawab sebagai perintah dari guru kepada anak muridnya. Itu saja sebenarnya. Biar nggak terlalu terbebani, itu saja. Tapi kan tetap pasti benih-benih keinginan untuk menikah dan juga ketertarikan pada lawan jenis juga pasti ada dong. Ada, cuman kan hanya melaksanakan perintah kan nggak mungkin juga lah. faktor terbesar untuk menikah ya itu karena ada perintah guru itu yang menambah keyakinan untuk menikah. Padahal waktu itu masih pengen S2 ya katanya. Saya dengar itu. Tapi ya pengen S2, terus saya waktu itu sudah take 10 lagu gitarnya, riffnya udah jadi. Wah, impian saya tidak berhasil. S2 belum berhasil, mau bikin album nggak bisa? Nggak bisa. Ya sudah, saya menikah. Akhirnya ya impian saya untuk S2
Karena memang waktu itu saya sudah meneguhkan diri untuk melepaskan seluruh aktivitas keorganisasian. Saya ingin fokus belajar. Itu sudah getol-getolnya itu, sudah ngaji sana sini, sudah nambah di luar jam kuliah banyak sekali yang saya ikutin kajiannya. Itu sudah banyak sekali. Jadi saya termotivasi untuk di samping teman-teman udah pada pulang ya. Iya. Teman-teman aktivis, teman-teman yang teman-teman dalam dunia glamor itu sudah pulang semua. Hanya saya memfokuskan diri, ternyata dapat panggilan untuk segera pulang. Ya sudah, itu sebagai faktor utama. Faktor kedua ya tentulah secara manusiawi ya ada ketertarikan dengan lawan jenis ada. Iya. Cuman tidak sampai sepenuhnya. Iya. Terus ini kan berarti saat ini sudah menjadi bagian dari 2 pesantren besar di Kempek. Katakanlah begitu. Iya, begitu. 2 pesantren besar di Kempek. Nah, itu bagaimana bisa membagi waktu antara khas dengan Mahat Islam Al-Kempeki, MIK. Jadi sebelum saya menikah itu kan sudah ngajar ya. Itu di MTM, berarti di khas ya. Di khas. Setelah menikah langsung didapuk menjadi mudir di MIK untuk untuk lembaga non formalnya ya, madrasah diniyahnya. Itu saya kaget sekali, padahal saya anak baru kemarin sore kok. Baru pulang kok sudah jadi ini ya, mudir ya. Keren sekali saya waktu itu. Waktu itu saya keren sekali. Tapi ya ini terlepas dari itu semua ya, ini tentu sebagai pengabdian saya terhadap ilmu, terhadap istri, dan terhadap perintah orang tua, itu saja. Nah, terus di lain sisi itu saya juga didapuk sebagai mudir lembaga pendidikan non formal yang ada di khas MTM. Nah, ini tentu kan berarti ada rangkap jabatan waktu itu. Saya keren sekali tuh kalau udah jadi aktivis di sana, mungkin sudah dedengkot loh. Padahal saya anak baru kemarin sore. Ya tentu kalau sudah diamanai ya samina wa ta'na, jelas lah. Karena saya menganggap itu sebagai bukan tantangan ya, tapi itu sebagai amanah, kewajiban. Dan keduanya masih sampai sekarang masih menjadi mudir lajnah. Ini LT3 singkatannya, dan mudir MTM sampai sekarang, berarti 2018 sampai sekarang ya. Udah 3 tahun inilah, masuk 3 tahun ini. Bagi waktunya gimana? Bagi waktunya. Yang jadi pertanyaan itu bagi waktunya. Kebetulan di Lajnah itu memang sistem pengajiannya di malam hari. Oh, malam hari. Iya, setelah maghrib. Jadi ada 3 lembaga pendidikan yang ada di MIK. 1 lembaga pendidikan formal, 2 Lajnah, ketiga lembaga pendidikan gemblengan kiai, yaitu dengan sistem sorogan Al-Quran dan kitab kuning dengan sistem sorogan. Ya. Maaf. Nah, yang di MIK itu jadi ketika pagi hari sekolah, siang hari ya lembaga gemblengan kiai dengan sistem sorogan tersebut. Nah, baru setelah itu sore dan setelah maghribnya itu ada waktu untuk Lajnah. Jadi sangat full sekali di sana. Full sekali mulai pagi sampai ba'da maghrib. Nah, kalau di MTM itu kan kebetulan pagi ya. Iya. Lembaga madrasah diniyahnya itu pagi. Jadi masih bisa saya sempatkan. Sementara dengan administrasi di lembaga masing-masing, urusan administrasi ya, baik kurikulum, baik masalah
keguruan dan tenaga kerja dan seterusnya itu masih bisa membaginya. Iya. Karena di MTM pagi hari, sedangkan di sana malam hari. Jadi Tinggal masih bisa lah. mengatur manajemen waktunya ya. Manajemen waktu. Dan kemudian enaknya ketika di MIK itu ada kepemimpinan, ada mudir sebagai pengatur umum dan ada pengatur harian. Jadi ada pelaksana, ada eksekutif. Jadi saya hanya sifatnya komando, nanti ada yang melaksanakan. Nah, mungkin itu yang membuat. Dan di MTM pun? Di MTM tidak model demikian rupa, tapi tenaganya sangat profesional sehingga lembaga pendidikan ini sangat tua ya, sehingga banyak tenaga profesional, sehingga tidak banyak memerlukan komando yang berlebih. Jadi sistemnya sudah begitu mapan, sehingga saya hanya berniat untuk mempertahankan dengan sedikit penambahan untuk lebih baiknya lagi. Jadi nggak perlu banyak diubah lah. Karena sudah mapan sih, tinggal jalan aja gitu Mas. Siap. Jadi nggak repot-repot. Nah, belum lagi pada setahun yang lalu, 2019 ya, kalau nggak salah itu 2019, Khas membuka pendidikan baru dan juga membuka bukan cabang, istilahnya asrama baru atau wilayah baru ya, yaitu SMK dan Mishkatul Nurain. Iya, Mishkatul Nurain. Nah, ini keputusan yayasan itu bahwa ini dipegang lagi oleh kamu. Nah, itu. Wah, saya waktu itu membayangkan ya, sudah jadi mudir di 2 pesantren, kemudian ada lembaga formal baru yang didirikan oleh Yayasan Khas, yaitu SMK dan juga wilayah pesantren baru, yaitu Mishkatul Nurain. Diberi tanggung jawab lagi. Ini orang sibuknya sangat luar biasa ini. Iya, sudah kayak komisaris BUMN. Saya itu nih ngajak untuk duduk, ayo ngopi kamu, ayo ke sana yuk. Kok susah banget ya? Nah, itu masa muda saya terbengkalai. Tapi banyak berkahnya tuh kamu. Semua berkah semua itu semua kamu. Berkah. Alhamdulillahnya semua berkah. Nah, ini boleh. Kamu coba beri. Ini saya membayangkannya udah nggak nyampe ini. Jadi ada 3 lembaga yang harus saya prioritaskan dalam hidupnya, bukan satu saja. Ini sebenarnya mengulang kembali ketika saya lagi aktif-aktifnya menjadi aktivis di PCNU. Jadi ada 3 lembaga yang harus saya jalankan secara bersamaan. Ini apa kesalahan dulu waktu di Mesir? Nah, aktif? Ya itulah makanya saya nggak tahu apakah memang ketika pulang salahku dewi kayak aktif. Nyok. Tapi saya bersyukur bahwa pengalaman yang saya jalani ternyata bermanfaat juga ketika saya pulang. Jadi saya sudah terbiasa untuk aktif tidak hanya dalam satu lembaga secara bersamaan, tapi 3 lembaga juga secara bersamaan. Nah, yang susah adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya non reguler yang menyita banyak waktu. Seperti kegiatan administrasi, urusan perizinan ini dan seterusnya. Kalau jam mengajar KBM-nya sama seperti yang sebelumnya ya. Bahkan kalau di SMK atau Mishkatul Nurain itu jam pelajaran untuk program kitab kuning lebih pagi daripada MTM. Jadi mulai jam 6 sampai jam 8. 2 jam itu sebelum MTM jadi MTM jam 8 sampai jam 10. Kalau di Miskat jam 6 sampai jam 8. Jadi full itu kegiatan mengajar dan pengurusan administrasi mulai. Jadi saya harus tepat waktu jam 6 ya sampai jam 8. Jam 8 langsung meluncur ke MTM. Jam 11 selesai jam setengah 11 katakanlah. Istirahat sebentar, ngopi-ngopi, barang
1 batang atau 2 batang teman kopi tersebut, Iya. saya langsung meluncur ke MIK untuk Lajnah. MTLB. Bukan Lajnah. Oh. Madrasah ya, Madrasah Pondok Pesantren Aisyah. Itu lembaga pendidikan untuk putri Oh, yang ada di putrinya. MIK. Iya. MTLB namanya. Jam 11 sampai zuhur, sampai jam 12 ya, baru saya meluncur lagi ke Miskat, ke SMK untuk jam ngantor. Jam ngantor kan. Jam ngantor sampai zuhur, sampai jam 1. Jam 1 lanjut ngantor sampai asar. Setelah asar istirahat sebentar, ya ngopi-ngopi sama ya mutolaah sedikit sebentar lah. Habis maghrib meluncur lagi ke MIK lagi untuk Lajnah. Nah ini rutinitas yang itu mungkin saya membayangkan pengen seperti Imam Ghazali gitu loh. Karena rutinitas yang padat sehingga saya nantinya di masa menjelang tua nanti saya bisa uzlah gitu. Terus jadi wali gitu. Pengen mimpi saya begitu. Karena ya ceritanya kalau dari ulama-ulama terdahulu kan hiruk pikuk kepadatan aktivitas orang-orang di Jakarta itu lebih kalah semua dengan kamu. Ya, gila, bayangkan. ASN itu berangkat pagi pulang sore. Iya, itu udah. Iya. Nggak ada aktivitas lagi. Begitupun orang yang kerja kantoran, ya yang swasta gitu, yang baik dia kerja di kantoran di perusahaan-perusahaan besar, itu juga sama, pagi pulang sore. Iya. Kalah mereka itu. Nggak ada apa-apanya ya. Beda dong dengan jam kantor. Kalau jam kantor kan. Tapi kan nggak semuanya kan memiliki tanggung jawab. Iya. Memiliki tanggung jawab. Dan harus kita berdedikasi penuh kan. Iya. Dengan tanggung jawab ini. Alhamdulillahnya saya dibantu dengan tenaga-tenaga yang profesional, yang punya dedikasi tinggi terhadap lembaga yang kebetulan diamanatkan kepada saya, karena memang bukan kalau di dalam dunia pesantren nggak ada motivasi materialistik. Iya, betul. Semuanya keberkahan, berujung pada mendapatkan keberkahan dari khidmah kiai. Nah mungkin itu juga yang membuat saya percaya diri untuk mengabdikan diri melebihi jam kantor. Iya. Kalau jam kantor kan 9 to 5 kan. Kalau saya mulai jam 6, berarti semenjak subuh sampai malam hari. Jam 6 sampai habis maghrib aja udah 12 jam itu. Jam 6 sampai jam 8 lah. Nah ini ya sampai jam 8 malam, sampai jam 8 malam, iya benar. Jadi saya benar-benar menikmati, tapi juga tanggung jawab itu yang tidak bisa saya lepaskan. Ya, satu karena mengabdi kepada mertua, satu mengabdi kepada MTM, karena ini tinggalannya muasis Kiai Haji Akil Siroj, dan satu lembaga yang baru merintis yaitu SMK dan Miskat, di mana banyak kegiatan-kegiatan yang tidak mengacu pada pakem-pakem yang ada di pondok pesantren khas di pondok pusatnya. Jadi waktu itu rapat dewan keluarga khas, ya, para masyayikh menginginkan Miskat ini ada beberapa program-program yang dicanangkan. Salah satunya adalah Tahfidzul Quran yang belum ada ini. Ya. Tahfidzul Quran. Jadi anak-anak harus hafalin Quran, hafalin nadhom, hafalin ya ngaji juga, ya sekolah juga. Wah, ini saya kira anak Einstein juga belum tentu bisa ya. Anaknya Einstein juga belum tentu bisa. Kalau Einsteinnya mungkin ya. Kalau anaknya Einstein belum tentu bisa juga. Tapi ya saya yakin karena memang ini sudah didawuhkan oleh masa. Masih belum selesai nih. Sudah dengan saat beraktivitas. Iya. Katanya lagi S2. Ayo, ini gimana ceritanya? Makanya dari tadi saya bilang bahwa
kesibukan saya sekarang itu mengulang kembali ketika kesibukan saya di Mesir. Jadi sedang kuliah, aktif juga di beberapa lembaga di PCINU, aktif juga di rumah budaya, waktu dibentukan anak-anak. Ya sudah, Di Bakso Masail juga. apakah kejadiannya sama, ataukah mungkin saya punya pengalaman sehingga punya durasi waktu yang agak berbeda dengan yang dulu, lebih singkat mungkin. Ya di Bakso Masail juga iya, di apa namanya di koperasi juga iya. Ya, Jadi itu nanti ada lagi banyak tambahan. lah. Nah itu saya jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, meskipun ya banyak hal-hal yang tidak bisa saya kerjakan sendirian. Alhamdulillahnya di dalam beberapa lembaga tersebut modelnya teamwork. Jadi saya hanya menjalankan sistem yang sudah dicanangkan, sehingga pakem-pakem jalannya itu tinggal saya laksanakan saja tanpa harus mencari lagi pakem-pakem jalannya. Jadi tinggal jalan saja sebenarnya. Jadi tidak menyita banyak waktu di luar jam kerja. Ya. Itu saja. Nah, subhanallah, luar biasa nih Om. Aduh ya, di luar biasa kita orang. agak tenang dulu lah. Mungkin sambil ini biar tenang, biar nggak penat. Iya, dari tadi itu menekan terus ya pertanyaan. Banyak kesibukan yang harus diungkapkan di sini. Iya. Waduh. Ya, khidmah iya. Terus ya jangan dilupakan ya. Ini juga perjuangan saya untuk bikin asap di dapur gitu. Menyambung hidup ini ya. Nah ini, kamu ceritalah profil Miskatun Nurain dan juga SMK-nya. Nah ini sekaligus promosi ya. Iya, karena Baiklah. belakang harus kita harus promosi gitu. Kayak nggak perlu bayar kan Nggak perlu promosinya bayar. kan. Nanti di belakang aja kamu. Siap kita diomongan di belakang aja. Ngapain di sini kan? Wah nanti banyak yang tahu nanti. Jadi Miskatun Nurain itu berdiri semenjak 1 tahun SMK berdiri. Jadi waktu itu ketika penerimaan peserta didik baru itu belum bernama Miskat. Ya. Masih khas 4 bahasanya. Oh iya. Masih khas 4. Jadi tahun pertama itu kita belum punya nama, hanya pakai nomor saja. Anak nomor 4 gitu. Kira-kira begitu. Anaknya khas yang nomor 4. Terus disepakati setelah rapat-rapat sebelum penerimaan santri baru, akhirnya menemukan nama Miskatun Nurain. Nah, Miskatun Nurain memang diproyeksikan sebagai asrama tahfidzul Quran. Meskipun ada beberapa asrama yang lain yang mencanangkan ada program tahfidzul Quran, tapi di Miskat ini sifatnya wajib dan mengikat untuk syarat kelulusan. Syarat kelulusan harus tahfidz ya. Iya, karena memang dicanangkan sebagai program yang integral dengan SMK-nya. Nah, itu. Jadi SMK dan Miskat itu sebenarnya satu kesatuan. Oke. Miskat untuk nama asrama yang mana juga sebagai asrama daripada SMK tersebut. Jurusan apa aja SMK-nya kamu? Kita membuka jurusan perbankan syariah. Dan bisnis daring dan pemasaran. Bisnis daring dan pemasaran. Iya. Oke. Karena waktu itu tuntutannya memang sebagai pendukung dari proyeksi dari koperasi dan bank wakaf mikro yang ada di lingkungan Yayasan Khas ini. Jadi ingin membukanya tentang ekonomi yang lagi kita galakan di Yayasan Khas. Ya. Artinya jurusan SMK diambil sebagai bentuk support pada program pemberdayaan ekonomi pesantren. Maksudnya begitulah, singkatnya begitu. Sebagai bentuk kemandirian pesantren juga. Iya, harus mandiri lah pesantren. Selama ini kan pesantren stigmanya selalu begitu, selalu. Padahal udah ratusan tahun kita mandiri ya. Nah, iya.
Kok lucu sekarang ya, dianggapnya kita nggak Dianggapnya mandiri ya? memproduksi orang-orang pengangguran. Karena produksinya orang-orang pengangguran ya. Iya, 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 iya. Terus kamu, ya Allah, kamu juga ini baru punya anak ya katanya ya? Iya, baru lahir di Oktober Bulan Oktober kemarin 2020. ya? Wah, 2020. 2020 baru setengah tahun ya kamu? Masuk umur 6 bulan. 6 bulan. Lagi Ya. senang-senangnya, lagi bahagianya. Wah, lagi ini ya, lagi senang-senangnya, lagi lucu-lucunya. Iya, penantian 2-3 tahun ya? Penantian 2 tahun. Iya, 2 tahun Dari ya. menikah 2 tahun. 2018, di karunia anak di umur pernikahan yang di umur 2 tahun, jadi 2020. Udah lengkap ya kamu jago Ya, keluarga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh ya, ini sebagai informasi bahwa kami bersama dengan kamu juga itu diberi percaya kepada dari yayasan, diberi percayaan dari yayasan yaitu untuk mengembangkan ekonomi pesantren. Kita bareng-bareng mengelola koperasi khas. Di situ banyak yang kita kelola ya kamu ya. Iya, unit produksinya, usahanya usahanya ada retail, kemudian kita juga ada budidaya lele, ya, betul. kemudian pembinaan UMKM termasuk ini katanya sponsor ya. Ada kopi sawah, catatan kopi, jadi juga nanti ada owl. Terus ini sebagai bentuk wujud kita untuk mewujudkan kemandirian pesantren, betul ya kamu ya? Iya, kita harus ini menekankan betul itu. Mungkin kamu coba memberi motivasi kepada teman-teman santri agar terus berinovasi, berkreasi, agar menjadi orang yang produktif. Iya, benar. Jadi yang saya harapkan pada santri-santri ya, itu karena santri itu punya ciri khas yang unik sebenarnya, punya modal yang bagus sekali, yaitu kita diajari untuk berbeda pendapat. Ini yang tidak bisa kita dapatkan di dalam kurikulum pendidikan formal. Nah, oleh karena kita sering berbeda, termasuk dari sistem pendidikannya ada musyawarah, terus di dalam kurikulumnya dicantumkan beberapa kitab yang mencantumkan perbedaan pendapat, seperti ya katakanlah dalam ilmu tauhid ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada banyak khilafiyah juga. Iya, ada falasifah, ada Mu'tazilah, ada aliran-aliran seterusnya, terus juga di dalam fikih juga ada mazhab. Dan mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, atau Maliki. Nah, ini yang menurut saya modal besar untuk santri untuk mempunyai nalar yang kritis. Karena dari nalar yang kritis tersebut muncul yang dikatakan pencarian rasionalisme yang mendalam. Kalau dalam bahasa ilmiahnya yang radik, ya rasionalitas lah. Ya, radik. Nah, dari perbedaan pendapat ini dan melalui rasionalitas yang radik tadi, yang mendalam tadi, santri tidak terkaget-kaget ketika ada banyak hal di depan mata, baik mengenai masalah persoalan keagamaan ataupun sosial. Jadi sudah terbiasa lah santri membahasnya di dalam musyawarah harian di malam hari itu. Setelah jamaah isya kan ada musyawarah tuh. Itu santri sudah terbiasa membahasnya secara mendetail, baik secara cara pandang keagamaan maupun cara pandang sosial dengan ngobrol-ngobrol santai sebelum tidur itu. Ya, kata teman-teman sih dopok atau jagong lah itu.
Itu yang membuat nalar kreativitas santri ini muncul. Nah, inovasi santri itu karena gini ya, kehidupan santri sehari-hari penuh dengan keterbatasan. Orang kalau kepepet pasti nyari jalan keluarnya bisa, karena terus kepepet. Kalau kepepet kan lama-lama kan nyari jalan keluar terus. Nah, oleh karena santri punya pengalaman keterpepetan itu selama bertahun-tahun, ya makannya seadanya, ngantri mandi, ngantri makan juga, itu juga terus kegiatan yang sudah biasa sehari-hari. Nah, kalau orang terus kepepet, pasti muncul inovasi. Nah itu dari hal-hal yang kecil saja, misalkan. Bukan putus asa ya? Iya bukan. Santri ya nggak boleh dong. Nggak boleh putus asa. Karena memang dunia santri dipersiapkan untuk menggembleng mentalitas yang kuat. Jadi dari hal-hal yang kecil itu saja yang biasa dilakukan sehari-hari, saya yakin muncul banyak kreativitas. Muncul banyak kreativitas mencari jalan keluar ketika dirundung masalah-masalah besar. Karena sudah terbiasa mengatasi masalah-masalah kecil dengan cerdas. Nah, bukan dengan jalur reguler ya. Nah, kalau jalur shortcut ya. Ya, santri biasa menemukan jalur yang lain yang bisa mengeluarkan dia dari keterpepetan tersebut. Nah, saya teringat ketika waktu kecil, waktu masih pesantren itu, oleh karena namanya anak santri itu kan pasti punya keterbatasan ya. Saya makan saja ya, apalagi ketika di Mesir ya, makan saja itu kan harus belanja sendiri, masak sendiri dan seterusnya. Nah, dari keterpepetan itu, dari kesulitan-kesulitan tersebut terbiasa sehingga menjadi rutinitas sehari-hari. Maka muncul ide-ide yang solutif. Akhirnya saya main ke rumah teman terusan sehingga nggak pernah masak, nggak pernah belanja. Nah itu ya, ini dari sisi yang lain gitu. Mungkin ada cara yang lebih bijaksana daripada itu. Tapi minimal santri tahu bagaimana cara keluar dari masa-masa yang sulit. Dengan cara yang kreatif atau agak sedikit nakal sedikit lah. Pasti ada. Santri pasti karena kesehariannya penuh dengan rintangan. Ya, santri itu adventure. Ya pasti ada lah solusi yang nggak pernah dipikirkan oleh selain santri. Betul. Karena memang itu. Nah, motivasi saya juga ini bukan hanya persoalan kehidupan, tapi juga persoalan keagamaan. Seringkali santri menjadi pemecah kebuntuan di dalam kehidupan sosial keagamaan. Nah, kita tahu karena santri keilmuan semuanya dilahap sehingga menjadi expert, maka santri itu bukanlah penganut buta diktat. Iya. Bukan penganut buta diktat, karena diktat itu hanya teori. Betul. Prakteknya bisa bermacam-macam. Betul. Motivasinya atau faktor hukum bisa bermacam-macam. Maka yang santri pelajari adalah satu kasus, dikomparasikan dengan kasus yang lain, dengan ilah atau rasio legis yang berbeda-beda, sehingga satu teks itu bisa mengeluarkan berbagai macam kondisi, berbagai hukum sesuai kondisinya masing-masing. Nah, makanya kalau di dalam, mohon maaf ya, agak mendalam sedikit. Nggak apa-apa. Kalau gini, di dalam Islam itu
kan banyak kaidah-kaidah hukumnya yang tidak, katakanlah tidak legalis, tidak kaku atau tidak apa ya, sangat konservatif tidak. Nah, kita tentu tahu ya, banyak ketika dalam kondisi darurat maka apa saja selagi bisa mengeluarkan dalam kondisi darurat tersebut maka silahkan dilakukan sesuai kadarnya, kan begitu. Ya. Nah, kalau teks Arabnya ya ad-darurat tubihul mahdurat atau yang lain. Ya. Nah, sosial keagamaan yang kita hadapi pada kali ini kan seakan-akan dianggapnya menjadi hal yang bagus, layaknya buku undang-undang, KUHP, buku hukum, seakan undang-undang. Kalau undang-undang kan harus kalau dalam bahasa hukumnya lex serta atau lex stricta. Jadi kasus harus sesuai dengan bunyi undang-undang. Hukumnya demikian. Kalau di dalam di dalam pemahaman Santi tidak begitu. Hukum bisa berubah sesuai dengan motivasinya atau kondisi yang bisa merubahnya, yang mengikatnya. Ya. Dinamis ya? Iya, dinamis. Katakanlah ya kalau di dalam bahasanya ya al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Jadi hukum itu bisa berubah kapanpun sesuai dengan faktor yang membelakanginya. Ya, faktor kejadian kan bisa berbeda-beda ya. Betul. Jadi hukum itu tidak strict ketika di dalam kondisi-kondisi tertentu. Betul. Tapi memang ada yang namanya hukum asal dan hukum arid, hukum yang baru datang. Ya. Nah, ini yang membuat patokan ini atau motivasi ini yang membuat santri itu tidak terkungkung pada satu pakem. Jika ada kondisi yang tidak sesuai dengan pakemnya, maka santri akan berkreativitas menemukan solusinya. Ya tentu tidak serta-merta langsung melakukan hal yang ekstrim gitu, tidak ya, tapi tentu ada tahapan-tahapannya yang biasa santri diskusikan dalam kesehariannya. Nah, ini yang penting sekali untuk memotivasi pada teman-teman santri, be solutif. Kalau menurut saya ya, harus solutif. Karena keseharian santri itu tidak dihadapkan pada warna yang rigid. Bukan hitam dan putih saja, masih banyak warna yang lain, ada kuning, hijau, biru. Nah, ini yang membuat santri terbiasa untuk selalu berpikir solutif dan kreatif. Itu saja mungkin motivasi dari saya, meskipun agak panjang ya. Tapi ya ini penting ini. Ya, sepengalaman saya begitu. Jadi individu yang solutif. Iya, individu yang solutif. Jangan selalu menimbulkan masalah ya. Jadi selalu saja santri itu punya banyak kreasi menurut saya. Dalam dalam menghadapi masalah hidup itu pasti. Karena saya merasakan sendiri. Termasuk ketika saya harus main selama 1 bulan ke rumah temen untuk gak makan. Itu bisa solutif, tapi yang agak nakal. Kan begitu. Ya itu juga banyak. Saya juga pernah mengalami itu. Iya, kita semua juga pernah. Aduh, kepepet. Nah, gimana bro? Nah, itu kan ya katakanlah tidak melanggar undang-undang lah, orang kita main. Ya masa main nggak disuguhin makan kan ya? Tuan rumah macam apa kan ya? Ya begitulah, kira-kira begitu. Ya simbiosis lah, tapi nanti yang teman kita juga kita harus ketika ada teman yang butuh ya kita lari lah. betul. Terima kasih kamu, ini sama sesi yang lumayan
berkeringat juga ya. Iya, berkeringat ini. Ini Pembahasannya sangat ini ya mendalam sehingga keluar keringat banyak. iya. Iya, bukan karena ruangan loh, bukan karena ruangannya pengap, Bukan. Nggak mungkin lah sekelas podcast ini mau tidak Iya. tidak menyediakan ruangan yang Siap. nyaman. Nanti bentar lagi kita studio akan jadi kamu. Bukan karena ruangan. Mohon maaf ini saya bukan karena ruangan. Ini karena pembahasan yang mendalam. Iya. Malam hari kok berkeringat. Iya. Baik. Terima kasih Kak Mud. Ya, sama-sama. Ya, ini sebagai informasi bahwa beliau adalah putra pertama dari Kiai Haji Mustafa Akil Siroj, pengasuh Pondok Pesantren Khas Kempek dan juga ketua dari Yayasan Khas Kempek. Beliau nama lengkapnya adalah Muhammad Sofi LC yang sedang menempuh S2, jadi belum ada tambahannya. Doakanlah sebentar lagi. Amin. Dan beliau sekarang sebagai kepala sekolah SMK Khas dan juga pembina dari Asrama Mishkatul Nurain. Baiklah, podcast pada episode kali ini sudah kita tutup, Mahmud, dan akan tayang di channel YouTube Khas Kempek. Jangan lupa ya nanti like, share, dan subscribe. komen juga dong. Komen yang bermanfaat ya. Komen yang positif. Kalau kritik mending ngirim duit saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.